Tapi untuk di persalinan sendiri prinsipnya kalau untuk bagian ibu tuh nggak harus di dalam, dia jadinya duk bersih. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, kok ini steril ada di luar, ini sifatnya kalau di persalinan itu adalah duk bersih ya. Kemudian ini yang alatnya, ini apa ibu? Underpad. Oke. Kita mulai. Pertama kita ke ibu dulu. Jangan langsung ujuk-ujuk pasang duk ya, jangan langsung ujuk-ujuk pasang underpad. Kita pengkajian dulu seperti biasa. Dulu. Ini anggap saja satu orang ya. Ada yang mau di depan atau dua pulpen. Biar anak keterbatasan ya. Terus selamat pagi Bu. Anyone dulu. Selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Nurse Lina. Kesempatan pagi ini saya akan mendampingi Ibu ya Bu ya. Ibu tadi sudah dengan Ibu siapa? Ibu Halda. Ibu tanggal lahirnya berapa? Baik, kemudian Ibu udah mulus-mulus ya Bu ya dari kemarin sore ya Bu ya. Ibu, saya akan lihat, saya akan mendampingi Ibu selama di proses persalinan ini. Kita akan lihat kemajuan persalinannya ya Bu. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Caranya, Ibu komunikasikan ke saya kalau Ibu terasa perutnya kencang-kencang yang dinamakan dengan kontraksi. Ibu jangan terlalu sering mengejan kalau misalnya Ibu tidak merasa perutnya kencang-kencang. Bisa dipahami Bu? Ada ayahnya? Ayah mana ayah? Ayah? Ayah dampingi ya? Jangan jauh gitu. Tanggung jawab ayah. Bapak bisa memberikan air, meminumkan air dengan sedotan ya Pak. Kalau misalnya Ibu ngerasa kelelahan. Bapak juga bisa membantu dengan tenang dan elus bagian belakang Ibu, terutama di bagian punggung kalau ibunya semivolar ya. Terus kemudian bisa dipahami Pak? Ya, oke Bu, saya siapin alat dulu ya Bu ya, dan persiapkan untuk cuci tangan. Cuci tangan di keran. Terus kemudian kita datang lagi ke pasien dan dilihat tanda-tanda kala 2 persalinan. Ada 4. Yang pertama adalah adanya keinginan untuk mengejar. Ibu udah gitu. Adanya keinginan untuk mengejar. Yang pertama adalah ada keinginan untuk mengejar. Yang kedua, perineumnya menonjol. Perineumnya menonjol, kemudian vulva, vagina, anus membuka. Ibu nggak ngulang. Terus yang satu lagi adanya tekanan pada anus. 4 tanda-tanda kala 2 persalinan. Ada keinginan untuk mengejar, perineumnya menonjol, vulva, vagina, anus membuka, adanya tekanan pada anus. Artinya di bagian sini mungkin saja ada pupnya. Udah keluar. Jangan ketawa, jangan tutup hidung. Lanjut lakukan langsung intervensi ya. Terus karena ini sudah tanda-tanda kala 2 persalinan, ini ibu sudah mau bersalin. Ibu semangat ya, minum dulu. Mau pipis dulu Ibu. Sudah pipis. Taruh gampang. Baik Bu, saya pasang dulu ya underpadnya. Underpad. Ibu punten bisa diangkat pantatnya. Ya. Terus tutup sampirannya udah dari awal ya. Terus kemudian kita siapin ibunya kan proses kayak ini kan lama ya. Kita tutup dulu. Kita langsung buka apa nih? Pad steril. Kita masukin spet 5 cc bersih. Tangannya bersih. Di sini main teknik ya. Berarti gimana? Oke. Bantuan ini kita patahin oksitosin. Belum pakai sarung. Jadi nggak perlu pakai sarung tangan bersih, sarung tangan bersih lagi, langsung sarung tangan terilnya, tapi ada 2. Patahin, patah, taruh di tempat yang tidak tergoder. Do you know tergoder? Yes. Wah, ada yang nggak tahu dong.
tergoda. Ini apa? Bengkok. Buang sini semuanya. Sama teknisnya kita lihat ya. Udah. Kita deketin set vulva. Tutup. Set steril. Nah, betul. Set partus steril. Kemudian kita pasang handscoon steril. Sorry, ketutupan. Bisa ya sendiri memahami. Pasang dulu satu yang bagian dominan kanan. Teman-teman yang tidak berarti kiri. Pasang ini bagian bersih. Bagian bersih ya yang bisa dipakai, sama kita bisa dipegang. Nanti kalau teman-teman disuruh, yuk partus pakai set apa? Siap-siap. Teman-teman bawa sendiri aja biar nggak kehilangan kesempatan. Satu tangan steril, satu tangan bersih. Pertama, Ibu, Bismillah ya Bu, kita akan mulai. Pak, kita mulai ya dengan kita lakukan bukanya pakai tangan kiri. Kalian perhatiin aja lah ya, aku susah ngejelasin tiap langkah. Terus kita siapin untuk vulva hygiene. Saya bersihkan dulu ya Pak. Set steril. Perhatiin sendiri. Dimulai dengan mayora, sisi balik ya, mayora kiri, buang, ambil, jangan sentuh itu ya. Dia pentemannya kotor banget. Dari bagian selimut Ibu, dalam bersihkan jeruk. Gak boleh begitu ya, phantom ya, dijaga loh, ini kan gurunya. Sian banget vulvanya kotor ya. Selesai, kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam. Masuk dengan jari tengah dulu. Kita lihat Ibu, mohon maaf tangan saya masuk ya Bu ya. Set, masuk, kita lihat baru telunjuknya. Kita lihat yang pertama adalah pembukaannya sudah lengkap atau belum. Kita juga lihat ketubannya masih utuh atau sudah pecah. Ternyata terlihat di sini bahwa ketubannya masih utuh. Kemudian Ibu, ini pembukaannya sudah lengkap sehingga sebentar lagi kita masuk ke persalinan ya Bu ya. Iya, dia pasti kesakitan kan. Terus udah selesai, kita siapin untuk tutup lagi. Terus ini ke bawah. Kita siapin apa ini? Bengkok untuk. Jadi kalau udah pakai satu tangan ini, satu tangan apa bersih, ingat yang ini tuh ke atas terus gitu ya, itu memudahkan. Jadi yang ini ke atas terus untuk memudahkan tetap steril. Terus kita buka-bukanya pakai ini, deketin, kita buka-bukanya pakai tangan yang bersih. Kemudian nah termasuk buka set steril untuk mengambil setengah koher. Boleh nggak masuk? Nggak boleh, harus pakai satu sarung tangan lagi. Bisa dipahami? Bisa. Sampai sini jelas nggak? Jelas. Benar. Di sini OC berarti. Bu. Enggak Bu. Kenapa enggak? Enggak Bu. Terus ini setelah ini berarti kita langsung masukkan ambilkan setengah koher. Mana setengah kohernya? Nah ini pakai tangan yang bersih, lebih bersih ya.
pakai tangan yang lebih bersih. Kemudian kita masukkan di antara dua jari yang kanan ini. Ini tangan kanan kita yang mau masuk ke dalam. Sisi yang bagian apa ini? Runcingnya kita sisipkan di antara jari telunjuk dan tengah. Begini. Kalau langsung masukinnya gini, kena ke organ lain. Dilindungi sama jari kita, jari penolong. Ini kita pegang, buka area vulvanya. Ibu pecahin ketubannya ya, bismillah. Cetrek. Dilihat keluaran cairan ketubannya. Bagian sini berfungsi untuk menutup. Karena biar nggak muncrat. Gitu. Taruh setengah kohernya di sini. Dah selesai. Langsung beresin ini si ketuban. Langsung ini tuh on. Kita buka. Terus ini dalam keadaan terbalik. Cuci tangan lagi nggak? Enggak, masih bersih. Udah siap, dia udah pecah ketuban. Sekarang kita siapin untuk persalinan. Kan dia enggak pegang hidung. Ambil selimutnya ke yang ini. Ceritanya ini udah di vulva sama ini yang handphone persalinan. Kesini aja. Ini bayinya cukup ya? Cukup. Enggak jatuh. Kan dia taruh di atas. Terus kita pasang duk bersih. Swatch segitiga. Ibu maaf diangkat. Jadi nanti nahannya gini gitu. Nah setelah itu kita bilang lagi sama ibu nanti dirasakan kontraksinya lebih sering ya Bu ya, karena kan ketubannya udah pecah. Nanti dia setiap menit itu udah merasakan kontraksi. Ibu akan mengejan pada saat kontraksi itu dirasakan, dan ibu akan istirahat bila tidak terasa perutnya kencang-kencang. Seperti itu ya Bu. Oke, kita pasang. Ibu hebat. Pakai apa ini? Apron. Rem mana? Langsung kita pasang handscoon steril. Bisa dipahami ya? Mudah? Jadi stepnya yang pertama tadi apa? Persiapan persalinan. Kemudian kita lihat tanda-tandanya bahwa ubun-ubun bayi sudah berada pada vulva yang membuka. Kita bantu ibu. Bu, ini kita sudah mulai ya Bu ya. Ibu ngejan. Iya bagus Ibu. Set, majuin. Tolongin. Maju. Kemudian seperti yang saya ceritakan kemarin, sebenarnya putar paksi itu Bisa dibuka sendiri. Caranya kita bantu. Kenapa tangan yang bawah di sini nahan perineum supaya tidak terjadi robekan luar biasa. Yang bawah kita fungsinya tangan di bawah itu supaya robekannya tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua adalah kita juga menahan kepala bayi supaya tidak keluar dari tangkapan penolong. Terus kemudian ibu, iya bagus ibu, bagus. Terus kemudian buka. Iya.
Di sini ditahan, adakah lilitan tali pusat? Jika tidak ada, tangan kanan kita pegang, tangan kiri kita pegang bagian dagu dan leher bawah. Kemudian kita akan ambil kasa. Yang tolong dong, lupa aku. Kasa untuk kasa untuk membersihkan hidung, mulut sama itu di. Ya udah, ini kasa ya. Kasa teman-teman, padahal ini kapas. Maaf pembodohan. Terus ini dari hidung, mata, hidung, mulut kita bersihkan. Kemudian setelah itu kita akan menunggu untuk Putaran paksi. janin akan putar paksi secara spontan. Ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita biparietal, tangan kanan di bawah, tangan kiri di bawah. Gini. Kemudian nanti beliau juga akan adanya akan keluar sendiri. Kita lahirkan bahu atas dengan cara arahkan ke bawah. Lahirkan bahu bawah dengan alirkan tarik ke atas. Kemudian bagian tangan kiri kita menyelusuri bagian punggung. Lahir punggung, ibu pinter. Lupa aku bilang ibunya. Terus bokong, kemudian sampai kepada kaki. Kemudian ibu selamat bayinya ibu selamat bayinya telah lahir berjenis kelamin laki-laki. Kongres dong. Selamat ya Bu, Pak, bapaknya. Selamat ya Bu, langsung dikeringkan. Check up agar tidak ditemukan tanda-tanda asfiksia pada bayi baru lahir. Kemudian di sini pasti langsung basah. Kita ganti menggunakan handuk kering. Meskipun ini pentem, perlakukan manusiawi ya, jangan harus diambil. Ini taruh di ember, harusnya ada ember. Ada ember itu teman-teman. Terus ada handuk kering. Kemudian setelah itu pakai handuk kering tutupi. Kemudian kita melihat bagian tali pusat. Betul, tali pusat. Kita lihat dulu di sini 3 cm dipilin, dikasih klem yang pertama. Dipilin gini tuh biar nggak muncrat darahnya ketika nanti kita potong. Jadi itu harus dilakukan kayak dipijet gitu loh. Dipijet ke arah 3 cm ke sini. Sebenarnya tali pusatnya tidak seperti ini teman-teman. Tali pusat itu enyoy tapi dalamnya adaan. Jadi nggak karet kenyal banget. Ini di sini diputar ini dari sini 2 cm, dari sini 3 cm. Dipilin lagi atau dipijet lagi ke arah bawah. Terus kita pasang ini. Terus udah gitu kita sambil melihat, ini kan ada ditutup ya. Kita sambil melihat tanda-tanda persalinan kala 3. Pertama cek dulu apakah ada janin lagi atau janin kedua dengan cara kita lihat fundusnya. Kalau fundusnya sudah di bawah tali pusat, di bawah umbilikalnya ibu, kalau fundusnya di bawah umbilikalnya ibu atau pusatnya ibu di sini di bawah udaranya ibu, berarti tidak ada janin ganda, tidak ada janin kedua. Kemudian sebenarnya itu bisa teridentifikasi di USG ya sebenarnya. Dari awal tuh kita tahu kalau janinnya tunggal, tapi ya semua kan bisa terjadi, jadi tetap harus dilakukan pengecekan apakah ada yang janin tunggal atau enggak. Kemudian setelah itu kita juga bisa langsung melakukan, kalau udah nggak ada berarti kita langsung persiapan untuk memotong tali pusat. Kalau sekarang metodenya ada boleh sama ayahnya ya. Dipotong. Terus gimana Pak?
mau sama saya aja. Terus dilakukan pemotongan. Sebelumnya bisa pakai betadine. Jadi di sini tadi kekurangannya ada 2 kasa dimasukin dalam set kartus. Kasa yang pertama tadi buat swab luka. Kasa yang kedua yang berisi betadine boleh untuk swab di sini. Untuk apa ini namanya, memotong tali pusat. Terus kita gunting. Posisi tangannya harus seperti ini. Gak boleh gini. Meskipun udah copot. Terus tapi ini maksudnya pura-puranya gini ya, melindungi tubuh bayi. Guntingnya di atas tangan penolong. Begini, set. Ya. Pura-puranya udah keluarkan, dia udah beres. Terus dari sini dia udah copot, cetrek. Sebenarnya ini di dalam ini tetap ada kan? Nah, kalian bisa lah ya itu. Nah, terus habis itu kita ambil yang satu ini. Kita geser ke 10 sampai 15 cm di dekat vulva. 10 sampai 15 cm di sini. Ininya kita pindahkan. Terus kita ganti AD dengan Bedong. Mana bedong? Kita ganti AD dengan bedong, maaf ya. Terus dibiarkan IMD. Kemudian kita akan suntik oksigen. Di sini adalah topinya. Nggak boleh nggak pakai topi. Hipo? Siap. Terus Ibu adanya nanti akan mencari puting, belajar mencari puting. Ibu sambil istirahat, sambil siap-siap untuk kelahiran plasenta ya Bu ya. Saya mau suntik dulu. Mama, oksitosin tuh saya nggak tumpah. Suntiknya di mana? Di sepertiga. Sepertiga paha atas, betul. Sepertiga paha atas. Secara intramuskular. Kalau intramuskular berarti di aspirasi dulu, pintar. Buka, Ibu suntik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Desinfektan terus. Suntik cas, aspirasi dulu. Tidak keluar darah, lanjutkan intervensi cos. Ya. Kemudian ya, kalau aspirasi keluar darahnya berarti salah tempatnya, dosa ke ibunya karena harus ngulang suntik. Jadi pakainya sepertiga paha atas bagian luar sini. Dari bagian ibu. Udah selesai. Kemudian kita akan melihat sambil kita cek apa ini namanya, fundus ibu. Betul. Fundus ibu. Di sini kita posisikan tangan kita. Ini nggak apa-apa, handuk kering nutupin ibu. Jangan terbiasa klien tuh terbuka level gitu ya. Ini tangan kiri 4 jari dibawa untuk memijat apa ini? Memijat uterus ibu. Jadi ini namanya tekanan dorsokranial. Dilihat di sini untuk mencegah perdarahan itu caranya selain dari oksitosin, dia pijatannya juga ke arah dorsokranial. Kita lihat tanda-tanda kala 3 yaitu keluar darah spontan banyak. Kemudian tali pusat yang tadi kita taruh sebagai tanda 10 cm setelah vulva, dia memanjang begini gitu ya. Nah, setelah ini tanda kedua, tanda ketiganya perineumnya membulat. Ini loh, uterusnya membulat, ininya jadi bulat. Duh, kumaha tuh.
ininya membulat. Kemudian kita lakukan PTT atau peregangan tali pusat terkendali. Pegang ini di tengah begini ya. Kalau misalnya dia sudah bertambah panjangnya, kita gulung. Tangan kiri memijat boleh, mendorong dorsokranial boleh. Dorsokranial berarti ke arah belakang ke kepala ibu. Fundusnya set. Nanti kita akan tarik ke bagian bawah, tarik ke atas, tarik ke bawah kayak gitu, tarik ke atas sampai kepada plasenta ada di vulva. Ditangkapnya dengan dua tangan. Kemudian kita lakukan pemutaran dengan searah jarum jam. Taruh dulu di atas duk ini. Kita lihat pertama insersinya di tengah. Kemudian ada vena dan arteri. Balik, kita lihat kotiledonnya lengkap utuh. Bila ada bagian kotiledon yang hilang, misalnya gini, kita kelihatan ada yang kosong, berarti perlu dilakukan manual plasenta. Tangan kita akan masuk ke dalam uterus ibu dan mengambil sisa plasenta. Caranya tangan berbentuk mangkok, ambil, kemudian dikeluarkan. Setelah utuh berarti dipastikan plasenta sudah lahir. Ibu alhamdulillah plasentanya sudah lahir ya Bu ya, sudah tuntas. Ini teh pasti banyak darah karena termasuk tanda aktif kalah 3. Di sini harusnya ada gelas ukur untuk melihat darah ibu yang keluar. Makanya pakai but karena kita meret, meret. Terus ketahuan gelas ukur berapa perdarahannya. Nah, terus ini kan udah selesai, kita masih pakai handphone steril. Boleh ambil kasa lagi. Kasa teman-teman. Iya ya, percaya aja sama aku. Terus kita lihat adanya laserasi, perlu ada luka jahitan atau tidak. Kita lihat perdarahannya, ada nggak perdarahan yang muncrat terus menerus. Kita dep, kemudian kita lihat selesai. Terus kita bersihkan alat di yang duk steril ini. Ibu maaf, belum selesai. Begini teh masih ada lagi, angkat lagi. Kemudian kita pakaikan waslap. Ibu lupa waslap, ada waslap. Ini waslap teman-teman. Kita bersihkan. Jahat ini dosennya ya Allah. Maaf ya. Kita bersihkan darah pada area perineum ibu. Kenapa barengan aku? Terus setelah perineum ibu bersih, kita pasangkan pembalut dan celana dalam ibu. Ibu sudah selesai. Selamat ya Bu, anaknya laki-laki. Beratnya 3000 gram atau 3 kilo. Ibu dipersilakan untuk beristirahat. Sampaikan kepada saya ya Bu, kalau misalnya ibu masih ingin makan, ingin minum, disampaikan ke saya. Ibu mangga istirahat dulu. Adanya sama saya mau dimandikan dulu ya. Padahal orang lain yang ngerjain, bukan kita udah capek. Ini pasti sudah dikerjain sama perawat anaknya untuk ngambil babynya, dan pada saat kita riwah lagi gitu. Kebayangkan? Dia udah diambil untuk dimandikan dan lain sebagainya. Ini mah karena skill aja. Ya Bu ya, iya. Selamat ya Bu, iya. Di sini mandikan. Kemudian saya buka sarung tangan steril. Lakukan dokumentasi. Hari ini telah dilakukan asuhan persalinan normal pada Nyonya Halda dan Bapak telah lahir bayi laki-laki berukuran seberat 3000 gram,
secara normal tidak ada laserasi, tidak diperlukan luka jahit, jumlah darah keluar 200 ml sampai 300 ml. Dilakukan observasi kala 4 yaitu 2 jam, pos, parto, tanda tangan nama terang. Tina Anissa. Ini stopin. Selamat